Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Azizah, mahasiswa program studi manajemen semester 5. Dalam video ini saya akan memaparkan hasil analisis saya untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Total Quality Management yang dibimbing oleh Ibu Purwanti. Pada kesempatan kali ini saya memilih Boy With Love, bisnis kecil Instagram yang menjual merchandise K-pop seperti keychain, photocard, stiker sebagai objek analisis saya. Alasan saya memilih bisnis ini karena Boy With Love merupakan contoh menarik dari usaha kecil yang berhasil menjaga kepercayaan pelanggan melalui komunikasi aktif dan kreatif produktif. Dalam video ini saya akan membahas bagaimana prinsip-prinsip Total Quality Management diterapkan kepada bisnis Boy With Love, mulai dari fokus kepada pelanggan, perbaikan berkelanjutan, keterlibatan karyawan, hingga pengukuran kinerja. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil judul analisis penerapan Total Quality Management TQM pada bisnis online Boy With Love Club. Itu sebuah bisnis kecil yang saya ambil untuk tugas UTS kali ini. Sebelumnya, apa itu TQM? TQM, Total Quality Management, merupakan sistem manajemen kualitas yang melibatkan semua orang di organisasi untuk terus memperbaiki proses, produk, dan layanan demi mencapai kepuasan pelanggan secara maksimal. Lalu selanjutnya, tujuan analisis saya mengambil Boy With Love Club ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip Total TQM diterapkan pada bisnis online Boy With Love Club, serta mengidentifikasi masalah mutu yang terjadi dan solusi perbaikan. Melalui analisis ini, saya ingin melihat bagaimana usaha kecil Boy With Love Club ini seperti menjaga konsistensi kualitas produk dan layanan pelanggan melalui penerapan prinsip-prinsip Total Quality Management-nya. Selanjutnya itu profil bisnis Boy With Love Club. Boy With Love Club ini merupakan bisnis online di Instagram yang menjual berbagai merchandise handmade K-pop seperti stiker, keychain, dan photocard dengan sistem pre-order. Bisnis tersebut itu menargetkan kepada penggemar K-pop usia 15-25 tahun yang menyukai desain estetik, limited, dan produk eksklusif. Jadi dia tuh memulai bisnisnya jalan di tahun 2022. Terbentuknya tuh dari owner yang iseng untuk mengedit sesuatu gitu. Jadi tuh kayak si ownernya suka ngedit, suka desain gitu, terus dia post di Instagram. Ternyata sampailah banyak yang minat untuk nerusin jualan keychain, photocard, dan lain-lain ini. Selanjutnya ada proses bisnis, dari proses pengirimannya. Si seller ini kayak ngebuka batch PO lewat story Instagram dan diposting, terus kayak menyantumkan link PO disertai kayak pembayarannya. Biasanya pre-ordernya itu nyampe sekisaran 5-7 hari dalam satu periode, kayak tergantung rame atau enggaknya orderan PO-nya. Terus sekitaran masuk 500 item. Lalu selanjutnya produk dicetak oleh vendor, dicek kembali tipe dan kualitas sebelum dikirim. Jadi itu produk yang udah dicetak bakal melalui tahap pengecekan lagi ulang atau quality control disebutnya. Itu tuh untuk
mastiin ke hasilnya sesuai nggak sama desainnya, terus disetujui nggak sama pelanggan. Terus yang ketiga, pelanggan melakukan pembayaran melalui link dan seller mencatat data pesanan. Jadi tuh admin setiap buka batch pre-order tuh story biasanya nyantumin link from Google, from Shopee, Tokopedia, jadi buat mastiin data pesanannya masuk. 4. Pesanan dikirim bertahap sesuai urutan batch, disertai notifikasi di email dan update di story. Ini ada fokus pelanggan. Yang pertama itu ada memberikan update rutin pre-order dan pengiriman lewat Instagram Story. Yang kedua, tanggap terhadap pesan pelanggan melalui DM dan email. Yang ketiga, menghargai kesabaran pelanggan dan menjaga komunikasi dua arah. Yang keempat, membangun kepercayaan loyalitas pelanggan melalui pelayanan ramah dan transparan. Selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan. Yang pertama itu evaluasi hasil cetak dan kualitas produknya tiap batch PO. Kedua, menyesuaikan vendor jika hasil tidak sesuai standar. Ketiga, update sistem komunikasi, auto reply, highlight, dan story. Keempat, mengatur pengiriman bertahap agar lebih efisien. Nah, selanjutnya ada masalah mutu yang ditemukan. Masalahnya biasanya nih respon DM lambat saat pre-order ramai. Terus dampaknya tuh bisa ke pelanggan jadi nunggu lama. Yang kedua, warna produk beda dari preview. Dampaknya produk tidak sesuai ekspektasi. Yang ketiga, proses pengirimannya cukup lama. Dampak pada pelanggan kurang puas. Yang keempat, email pelunasan tidak terkirim. Dampaknya kesalahan komunikasi. Biasanya kalau misalkan dapat komplainan dari pelanggan, itu rata-rata komplainan tentang kayak freebies itu gratisannya, kayak habis kita si pembeli beli tuh sama adminnya dikasih freebies kayak gratisan, kayak photocard, terus kayak gantungan kecil-kecil gitu. Jadi kalau misalkan si pre-ordernya lagi rame gini nih, terus di previewnya admin freebiesnya tuh banyak, terus kadang jadi ada komplainan di pembelinya sedikit. Itu kayak kesalahan adminnya karena emang sistemnya si adminnya isinya tuh dikelola sendiri, jadi ada kayak human error gitu. Kalau misalkan bisnya kadang ada yang nggak kemasukan, kadang kelebihan gitu. Jadi kebanyakan komplainan dari customernya tuh ya tentang freebiesnya gitu. Jadi katanya sejauh ini admin gak pernah nemu komplainan kayak tentang warna produk luntur atau beda dari preview. Sejauh ini kayak aman ya. Jadi adminnya cuma dari komplainan freebies sih, jadi dia tuh keteteran, kadang salah kirim juga. Kalau misalkan salah kirim, biasanya si admin tuh ngerekomendasiin buat retur dan ganti produk. Quote dokumentasi bisnis online by With Love Club ini ya. Kesimpulannya, dari hasil yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa By With Love Club telah menerapkan prinsip Total Quality Management (TQM) dalam menjalankan bisnisnya. Meskipun masih dalam skala kecil dan berbasis online, fokus utama usaha ini menjaga kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang cepat, komunikasi yang jelas, serta produk yang kreatif dan berkualitas. Sekian dari hasil analisis saya mengenai penerapan prinsip Total Quality Management pada bisnis by With Love Club. Analisis ini bisa memberikan gambaran bahwa Total Quality Management tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga diterapkan untuk bisnis kecil agar tetap berkualitas dan berdaya saing.
Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.